Film ini menceritakan tentang mereka berdua yang akan menyelamatkan seorang cewek, karena cewek ini mempunyai daftar nama rahasia para pemimpin Cina. Oke, seperti biasa sebelum mulai siapin cilok dulu buat santuy, kalau nggak ada ya udah emang gimana lagi. Dan intro dulu lah. Film ini diawali dari si Carter yang lagi bertugas di jalan sambil nyanyi-nyanyi. Dan tak lama kemudian scene berganti ke Lee yang sedang bersama seorang pria bernama Han. Dan dia adalah dubes dari Cina. Tak lama kemudian si Carter tiba-tiba menelpon Lee. Lee, we are on for tonight. I just picked up 2 girls who wanna play. Lee! Kemudian kita diperlihatkan di atas sebuah gedung ada seorang pria yang akan menembak. Tak lama setelah itu saat acara dimulai ada seorang pria yang memimpin. Dia bernama Reinhard dan dia adalah ketua Mahkamah Pidana Dunia. Nah, ternyata si Han sudah dipercayai sebagai pemberantas organisasi kriminal dunia. Tak lama kemudian saat Han membahas masalah Saishen, tiba-tiba dan di sini Lee melihat pria itu yang akan kabur dari sana dan Lee pun langsung mengejarnya. Scene berganti ke Carter yang mendengar kalau dubes Han telah tertembak. Singkat cerita, si Lee pun berhasil menyudutkan pria itu. Tapi ternyata mereka sudah saling kenal. Dia bernama Kenji. Dan karena kenal, Lee menjadi baper untuk nembak. Tak lama kemudian tiba-tiba si Carter datang ke sana dan langsung menabrak tempat sampah. Lee, you okay? Dan Kenji pun kabur. Lee almost killed your ass. Why you didn't move? Marsha and Zoe. Anjir lah, masih mikirin cewek dong. Scene pun berganti ke rumah sakit. Di sini mereka bertemu dengan seorang pria bernama Dill dan dia adalah bosnya Carter. Nah, ternyata rencana Carter telah diambil oleh Dill, makanya Carter jadi polisi lalu lintas. Kemudian Dill bilang kalau anak Han yang bernama Suyang akan datang ke sini. I'm so glad you're here. Dan di sini Suyang ingin mereka berjanji untuk menemukan dalang dari semua ini. Nah, kemudian Suyang meminta mereka untuk mengambil amplop di loker kelas kungfunya. Tapi tak lama kemudian saat sampai, si Carter ingin cepat-cepat untuk mengambil amplop dari loker Suyang. Namun mereka tidak diizinkan masuk dan harus menunggu master mereka dulu. Namun karena sok keras, Carter pun tetap memaksa untuk masuk. Dan kemudian Whoa! Problem, man. This boy's on. nah, saat master mereka datang, mereka pun langsung baris dan pura-pura tidak tahu. And who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Shut up! You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Nah, ternyata loker milik Su yang sudah digeledah oleh sekelompok gangster. Scene pun berganti ke malam hari. Dan di sini ternyata semua polisi yang menjaga dubes Han sudah hilang semua. Dan benar saja mereka akan didatangi para gangster. Come and find him. Tapi saat mereka akan menembaknya, kemudian Don't move, I'll blow your ass cheeks off. setelah main tembak-tembakan, Carter pun menginterogasi salah satu gangster itu. Namun bahasa yang mereka gunakan ternyata adalah bahasa Perancis. Nah, karena bingung, mereka pun meminta seorang biarawati yang ada di sana untuk mentranslatekan. W and his grandmama's a 2-bit W who makes double cause she got no teeth. Just call him an asshole. Faut bien! Façon, vous allez crever comme Han et la fille.
Who is that shit? Yeah. Singkat cerita, saat akan ditembak, pria itu pun memberitahu lokasi dan juga berkata Genevieve. 50 Franklin D. Roosevelt, Janvier. Nice work with your sister. Anytime, brother. We're getting you out of here. Why? It's not safe for you here. Keesokan harinya, mereka berdua pun membawa Suyang ke gedungnya Reynard. Dan ternyata Reynard akan membawa Suyang ke Prancis. Namun tiba-tiba, dan untuk menemukan Saishen, mereka harus pergi ke Prancis sesuai alamat yang diberikan pria waktu itu. Yes, tonight. Nah, di pesawat si Carter menunjukkan sebuah klub yang ternyata alamatnya sama dengan yang akan mereka datangi. Like I said, you need me. Saat sampai, mereka tiba-tiba disamperin beberapa polisi. Dan kemudian, I found this dirty little gun inside your jacket. This will just take a moment. Welcome to Paris. nah setelah bebas dari bandara, mereka pun langsung berniat pergi ke klub itu dengan naik taksi. Tapi mereka malah ribut dengan sopir taksinya. Pria ini bernama George. I'm going too far. You want violence, smelly Frenchman? Huh? Do you want violence, America? I love America. Setelah sampai, Carter menyuruh George untuk menunggu mereka. Dan saat di dalam, Carter melihat seorang cewek di sana. Di sisi lain, Lee bertanya kepada pelayan di sana tentang Genevieve. Dan tiba-tiba ada seorang cewek yang menghampirinya. Lee kemudian diajak cewek itu ke atas untuk membicarakan sesuatu. Dan si Carter yang melihat itu pun langsung mengikutinya. Tapi tak lama kemudian saat di dalam, cewek ini ternyata akan membunuh Lee. Nah, di luar Carter kira mereka sedang melakukan pernyewan. Namun setelah pintunya dibuka, You are a super freak. dan mereka pun langsung kabur dan pergi dari klub ini. Nah, saat kabur, si George yang bangke tidak mau disuruh ngebut. We need you to go faster, man. No, forget it. You wanna kill me, then go ahead, kill me. Tapi tak lama kemudian, super. I'm a super spy. Nah, tak lama kemudian mereka pun terjatuh dari taksi itu dan mereka pun tertangkap. Scene berganti ke sebuah gorong-gorong dan ternyata Kenji lah yang memimpin geng ini. Setelah itu Carter pun terkejut karena Kenji sudah mengenal Lee. Dan Kenji pun memberitahukan kalau dia adalah kakak angkatnya. Namun si Lee tidak menganggapnya sebagai kakak angkatnya lagi. Nah, Kenji kemudian akan melepaskan mereka jika mereka pergi dari Paris malam ini. Lee, what the hell is going on? Dan karena belum puas, mereka pun berusaha untuk kabur dari sana dengan jebur ke sebuah got. Mantap. It's been too long. Sesampainya di hotel, mereka pun malah berdebat tentang Kenji. Dan karena bau bangke, Carter pun dikencingi oleh anjing. Kan anjing. Nah, di kamar, Lee kemudian memberitahukan kalau Kenji sebenarnya adalah orang Jepang yang pergi ke Cina karena orang tuanya telah terbunuh oleh geng Yakuza dan menjadi saudaranya saat di panti asuhan. Dan tak lama kemudian si Carter pun ngambek karena tidak dianggap saudara oleh si Lee. He ain't your brother. And you are not my brother. Make you love me. With the sound that's in potato. Oh, it seems to me. Nah, di luar Carter melihat ada sebuah pertunjukan yang ternyata diperankan oleh si Genevieve. Scene berganti ke Lee yang didatangi oleh Reynard. Reynard menyuruh Lee untuk mendatangi tempat yang didatangi Carter tadi. Singkat cerita, Lee pun telah sampai ke acara itu. Dan Lee juga melihat anak buah Kenji yang sudah ada di sana. Tak lama kemudian acara pun dimulai. Dan di belakang mereka berdua pun akhirnya bertemu lagi. Nah, kemudian mereka pun merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Genevieve.
Dan ternyata cewek inilah yang bernama Genevieve. James Carter, LAPD. The closer I get to you, over and over again. Tapi tak lama rencana mereka pun akhirnya ketahuan. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sana bersama cewek tadi. Taxi! Setelah memanggil taksi, mereka terkejut karena itu adalah George. All day, my friend. We need Di perjalanan, George pun memberitahu bahwa ia ingin menjadi sopir mereka. Let me kill someone tonight! Sesampainya di hotel, Carter pun bilang ke Lee untuk menanyakan masalah Saishen langsung kepada Genevieve. Ribet ya namanya, gue ganti aja jadi Puput, oke? Dan saat mereka berdua di sana, si Carter yang bangke pun langsung mengajaknya untuk mengehew. Hallelujah! Di sisi lain, Lee yang lagi di balkon, ada seorang yang akan membunuhnya dari belakang. Dan saat Lee masuk, ternyata cewek yang waktu di bar itu datang ke sini. Dan karena kejadian itu, keesokan harinya mereka pun pergi ke rumahnya George. Tapi istrinya ngoceh-ngoceh karena takut terjadi apa-apa. George pun berkata ke istrinya bahwa dia sangat ingin menjadi mata-mata dan ikut dengan mereka. Smoke. Now. Dan di sini mereka bertanya kepada Genevieve tentang masalah Saishen. Dan kemudian Where is Shaishen? Holy Mother Jesus! She's a man. Wigger. You sure about that? Huh? Lee, go over there and check the hardware. nah, ternyata Saishen adalah sebuah daftar nama para pemimpin Cina yang dibuat rahasia. Who could carry the list of Shaishen to the 35 provinces of China? Singkat cerita, dari rumah George mereka pun pergi ke gedungnya Reynard untuk memberitahukan tentang Saishen. Tapi di dalam, saat tato itu ditunjukkan kepada Reynard, tiba-tiba Jean-Pierre, gather guns. It's over, Renard. You know what it's like for old men in prison? nah, kemudian Lee mendapatkan telepon dari Kenji. Kenji ternyata sudah menangkap Suyang. Dan sebagai gantinya, mereka harus membawa Saishen ke sebuah restoran di Menara Eiffel. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sana. Anjir lah, baru tahu gue ada restoran di atas Menara Eiffel. Dan di sana Kenji malah mengajak bermain pedang-pedangan dengan Lee. Dan ternyata si Carter sudah menyamar menjadi Saishen. He has me. Nah, saat Carter mencoba menembak Kenji, Suyang pun akan dijatuhkan dari sana. Die, Kenji! Get her in here! Drop it, Carter. Dan mereka pun kembali melanjutkan pedang-pedangan lagi. Tapi karena masih baper, Lee pun malah menyelamatkan si Kenji. Namun setelah Kenji berhasil naik, tiba-tiba anjir lah, parah. Lee! Lee! Tapi tak lama kemudian Lee dan Kenji pun terjatuh bersama ke bawah. Tapi untunglah ada sebuah jaring yang menahannya. Di sisi lain, si Carter ternyata berhasil mengalahkan orang-orang tadi. Everybody was kung fu fighting. That man was bad. Nah, akhirnya jaring itu sobek gara-gara pedangnya Kenji. Di saat-saat terakhir seperti ini, Lee pun masih sempat-sempatnya untuk menolong Kenji lagi. Tapi di sisi lain, si Carter pun mencoba untuk menyelamatkan Suyang. Namun tiba-tiba datang cewek laknat yang waktu itu. Tapi akhirnya namun pada saat mereka selamat, tiba-tiba datang orang-orang bersenjata lagi ke sana. Dan Suyang diturunkan lewat lift sendirian oleh Lee. Sedangkan mereka berdua tak lama kemudian, si Carter tiba-tiba terangkat oleh bendera itu.
Nah, tapi karena mereka datang lagi, Lee kemudian berencana untuk melompat ke bawah bersama Carter. Mantap, jadi terjun payung dong. Nah, kemudian mereka bertemu dengan si Reynard dan si Puput. Dan saat Reynard akan membunuhnya, kemudian setelah itu datanglah banyak polisi dan pria yang memukulinya waktu di bandara itu. Karena mereka masih dendam, akhirnya pria itu ditonjok oleh mereka berdua. Dan film pun berakhir.